Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan produktif dimanapun dan kapanpun. Dalam video ini, kami akan membahas tentang yang namanya teknik pembelajaran, yang dimana teknik pembelajaran ini memiliki manfaat yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena teknik pembelajaran ini dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran, mempercepat laju belajar, dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara baik, serta mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah bagi peserta didik. Sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, serta mampu menggugah rasa ingin tahu bagi peserta didik. Nah, untuk lebih dalam mengenal tentang teknik pembelajaran, mari kita simak video ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Happy for watching! Langsung saja ke pengertian pembelajaran. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, teknik adalah pengetahuan tentang cara menciptakan sesuatu hasil seni seperti musik, mengarang, dan sebagainya. Menurut Edward M. Anthony, mendefinisikan teknik adalah suatu cara strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil yang maksimum pada waktu mengajar atau pada bagian pelajaran-pelajaran tertentu. Materi yang selanjutnya mengenai macam-macam teknik pembelajaran. Yang ke-1, teknik diskusi. Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih atau kelompok. Biasanya komunikasi antara mereka atau kelompok tersebut berupa salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Diskusi bisa berupa apa saja, yang awalnya disebut topik. Dan topik inilah diskusi berkembang dan diperbincangkan. Pada akhirnya akan menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut. Yang kedua, teknik kerja kelompok. Teknik kerja kelompok adalah suatu cara mengajar di mana siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh guru. Baik, yang selanjutnya adalah 3 teknik penemuan, discovery, dan simulasi. A. Teknik penemuan. Teknik penemuan merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud proses mental ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. Sedangkan prinsip ialah siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami mental itu sendiri. Guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Yang B. Teknik simulasi. Teknik simulasi merupakan cara mengajar di mana menggunakan tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksudkan dengan tujuan agar orang dapat menghindari lebih mendalam tentang bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Dengan kata lain, siswa memegang peranan sebagai orang lain. Selanjutnya yang keempat ada teknik inquiry. Teknik inquiry adalah teknik pengajaran guru di depan kelas di mana guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan. Kemudian mereka mempelajari, meneliti, dan membahas tugasnya ke dalam kelompok. Kemudian dibuatkan laporan yang tersusun baik dan kemudian didiskusikan secara luas atau melalui pleno sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Yang kelima ada teknik eksperimen dan demonstrasi.
Teknik eksperimen merupakan salah satu cara mengajar di mana seseorang diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Dan ada juga teknik demonstrasi, merupakan teknik mengajar di mana seorang instruktur atau tim guru menunjukkan, memperlihatkan suatu proses. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu poin ke-6, teknik karya wisata. Teknik karya wisata merupakan teknik mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Poin selanjutnya yaitu teknik ceramah. Teknik ceramah ialah cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan, yaitu di mana seorang guru menularkan pengetahuannya kepada siswa secara lisan atau ceramah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelas saya. Nah, teknik-teknik tersebut itu dapat dikatakan menjadi teknik yang baik itu apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, teknik pembelajaran tersebut itu dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah belajar siswa. Yang kedua, dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Dan yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan penyajian informasi yang mampu menembus batas geografis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dalam teknik pembelajaran. Yang dimana yang pertama yaitu teknik pembelajaran dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran. Artinya dapat mempercepat laju belajar dan membantu mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi. Yang kedua, teknik pembelajaran memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual. Artinya, pembelajaran ini diselenggarakan sedemikian rupa sehingga tiap-tiap siswa terlibat setiap saat dalam proses belajar itu. Jadi, dalam pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada guru saja dan dapat mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Dalam pembelajaran ini, murid dapat lebih mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Yang ketiga, teknik pembelajaran dapat memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Maksudnya, supaya bisa diterima oleh pemahaman anak yang dimana perancangan program yang lebih sistematis dan dilandasi oleh penelitian. Jadi dibuktikan dengan adanya fakta dari penelitian suatu pembelajaran yang diajarkan. Yang keempat, teknik pembelajaran lebih memanfaatkan pembelajaran. Artinya dapat meningkatkan belajar dengan penyajian informasi dan bahan ajar yang lebih konkret atau jelas, sehingga proses pembelajaran dapat lebih maksimal dan memudahkan proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Selanjutnya, yang kelima, teknik pembelajaran dapat mengurangi belajar secara seketika. Artinya dapat mengurangi kesenjangan yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Dan yang keenam, teknik pembelajaran dapat memungkinkan pembelajaran yang lebih luas dengan penyajian informasi yang mampu menembus batas geografis. Artinya pembelajaran itu tidak monoton, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat atau pembelajaran itu bersifat nyata dan benar.